asumsi selanjutnya itu tidak ada larutan yang tertumpah atau hilang selama filtrasi, sehingga massa total hasil reaksi sama dengan massa total kristal lembab ditambah larutan filtrat yang diperoleh pada filtrasi. Terus di sini juga kan di PPT Bapak tuh ada tuh nyebutin apa aja yang harus kita cari. Yang pertama tuh harus nyari kadar air yang terkandung dalam kristal lembab. Itu mah sama ya kayak yang Labtek 1 pengerjaannya tuh. Terus buat yang kedua itu gram melamin asetat dan gram melamin asetat sulfat monohidrat dalam produk padatan kering yang diperoleh. Nah, di sini tuh disebutin cara kita perhitungannya tuh kayak gimana. Bapak nyebutin perhitungannya tuh dilakukan sebagaimana tugas pendahuluan 3B. Jadi kan kemarin Bapak ngirim tuh proses pengerjaannya kayak gimana, solusinya. Nah, jadi aku kemarin buat ngerjain perhitungan tuh ngacu dari yang Bapak semuanya kemarin solusinya dikirim. Jadi kan di asumsi yang pertama tuh disebutin bahwa eh, bahwa tidak ada massa yang hilang selama proses terjadi. Berarti X1 sampai X3 itu 0. Kenapa di X4 enggak 0? Karena kan di situ ada proses pengeringan di mana air itu menguap. Makanya di situ enggak 0 gitu. Jadi yang menguap tuh diasumsiin di X4 itu semuanya air. Terus buat nyari K0, KX, K0, K1, K2. KX kan tinggal tambahin aja dari eh, umpan yang dimasukkan air, melamin sama asam asetatnya ditambahin semuanya. Nah, buat K0-nya kenapa sama kayak KX? Karena kan tadi Bapak bilang di asumsi yang pertama bahwa tidak ada apa namanya? Massa yang hilang selama proses. Jadi X1 KX sama K0 itu sama karena X1-nya itu 0. Terus buat nyari K1 itu K1 mah tinggal kristal lembab, K2 itu kristal kering. Buat nyari filtratnya, kan filtrat tuh yang masuknya itu ke proses filtrasi itu ada K0, terus yang keluarnya tuh ada K1, X0 sama L. Tinggal buat nyari L-nya tinggal dikurangin aja. K0 dikurangi sama K1 karena kan X3-nya 0. Nanti dapat aja L-nya. Udah kayak gitu baru ngitung kadar air. Kadar air itu dari mana? Dari kristal basah dikurangi kristal kering dibagi sama kristal basah dikali 100%. Nanti dapat hasil kadar airnya berapa. Sampai situ dulu, ngerti nggak? Ada yang mau Kalau ada ditanyain yang mau nggak? ditanya. Nah, jadi teman-teman, apalagi yang belum ikut Labtek 1 kemarin modul B tah. Ya nih, betul. Nah, nggak ngerti di mananya, Pul. Soalnya Apaan ya Pul ikut ngerjain kan kemarin Pul modul B, masih nggak ngerti. saya kalau misalkan iya sih kalau misalkan teman-teman yang baru dapat modul melamin pasti bingung kalau misalkan nggak dapat di awal. Soalnya ini tuh kayak sambungan dari yang sebelumnya. Nggak Cuman jelas. bedanya di sini tuh rasio yang diumpankannya aja yang beda Betul. gitu. Ya Jadi ntar filenya di share. Cuman ini pengen biar teman-teman kebayang aja cara ngerjainnya gimana. Kerja ya. Jadi bedanya dari Labtek 1 sama Labtek 2 mah apa kalau Labtek 1 mah nggak ada rasio molnya, sekarang mah ada, tapi skalanya mah tetap skala lab gitu. Bukan nggak ada Iya. rasio molnya kali ya Ceng ya. Kalau rasio dulu tuh rasio molnya Kalau 1:1. terus kayak pengelompokan gitu ya kalau kemarin tuh. Jadi yang berubahnya tuh bukan massa yang masuk, yang berubahnya tuh bukan asam asetat aja. Sekarang mah kan asam asetat sama air. Dulu mah yang berubahnya tuh malah melamin sama asam asetatnya tuh bervariasi. Sedangkan sekarang kan yang bervariasinya tuh asam asetat sama air. Yang tetapnya melamin. Gitu. Kalau aku lihat mah. Kalau dari data gitu. Ya gitu. Ada lagi pertanyaan?
yang nanti dimasukin, itu kan kata Amal tuh tadi tuh per kelompok. Per kelompok tuh per kelompok apaan? Nah, Nah, tuh nanti itu. Bol. Nih, ntar dulu, jangan sampai situ dulu. Ntar kurang jelasin di kelompokan. Belum Ya. sampai sana. Udah Masih yang tanda sampai tadi, tanya Ceng jelasin sampai mana sih, Ceng? sampai kadar air. X4 ya? Kadar dari sini Kadar ya? air. Di situ sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? Itu dulu aja sampai situ dulu. X itu apa tuh? Itu teh apa? Masa yang hilang. Masa yang hilang selama proses. Kalau X1 tuh masa yang hilang pas proses reaksinya berlangsung. X2 itu pas kristalisasi. X2, X3 filtrasi, X4 pas proses pengeringan. Betul. Tuh, jadi sesuai asumsinya Bapak nggak ada masa yang hilang, ya berarti ini 0 semua. Kalau pengeringan pasti ada kan karena ngeluarin air. Nah, ini diasumsiin juga nih 100% air. Gitu. Kalau L apa L? Filtrat. Masa filtrat. Tuh. Aku mau nanya. Prokes. Awalnya gimana sih, maksudnya teh kan bedanya teh rasio molar. Jadi yang beda tuh apanya gitu. Aku tuh masih nggak ngerti sama pertanyaan judulnya gitu. Kalau mau jawab. Aku coba jawab ya. Kalau menurut aku tuh yang dicarinya aja di sini udah beda gitu. Dari pernyataan di PPT Bapak tuh kan Bapak minta yang dicarinya tuh apa aja. Yang di slide kedua itu kan ada tuh yang A, B, C sampai D. Nah, itu teh beda yang dimintanya tuh. Kalau dulu tuh apa ya, aku lupa. Kalau dulu tuh persen yield, terus kadar air juga ada, kadar melamin. Ya samalah dari tujuan 2 sampai 5 yang sekarang. Cuman bedanya kemarin tuh ada banyak grafik gitu. Jadi banyak banget yang harus dicari. Sedangkan sekarang tuh nggak sebanyak itu gitu. Bapak kan mintanya sesuai yang kita kerjain di TP. Jadi disuruh nyari gram melamin asetat sama asam sulfat monohidrat, terus perolehannya gimana, kadar airnya gimana, sama komposisi yang ada di filtratnya. Gitu sih, kalau kemarin itu nggak ada dicari gitu. Nesa udah mengerti belum? Apa belum terjawab, Nes? Jadi ini teh sama aja kayak latex 1 kan? Maksudnya sama cuma tetap nyari X kayak gitu-gitu. Sama. Cuman pertanyaannya yang di PPT. Iya. Udah sama nih sampai kadar air itu udah sama, cuma nanti pas udah dari kadar air ke sana tuh beda karena yang diminta bapaknya juga beda. Oh, oke. Thank you. Aman. Lagi. Aman, Nepul. Nepul yang aman-aman, ntar kalau ditanya sih nggak tahu nih gue. Oke. Lanjut dulu ya. Lanjut, Ceng. Nah, selanjutnya tuh nyari padatan dalam filtrat. Kenapa harus dicari? Biar kita tuh tahu padatan yang terdapatnya tuh berapa, soalnya nanti teh dipakai pas mana ya, aku teh tapi kamu inget gak pas di mana dicarinya, aku lupa. Nanti teh kepake buat apa ya, lupa. Buat ini, buat nyari kadar melamin asetat dalam filtratnya. Betul. Nanti kan ada terakhir. Buat nyari padatan dalam filtratnya tuh rumusnya coba ini. Apa tuh? Oh, ini. Umpan. Nah, ini P itu apa? Di sini kan teman-teman bisa bingung ya, P itu apa? P itu di sini tuh asam asetat ditambah melamin yang diumpan. Jadi cuman asam asetat sama melamin aja buat P itu. P nanti dikurangi sama K2 kristal keringnya. Nanti didapat padatan dalam filtratnya. Betul. Clear ya? Lanjut, Ceng. Udah kayak gitu nyari rasio mol. Rasio mol pasti tahu lah. Kan tadi awalnya tuh nyari dulu mol tuh. Mol melamin sama mol asam asetat. Nanti tinggal dibagi aja, mol asam asetat dibagi sama mol melamin. Dapat rasionya berapa.
lanjut aja lah, nggak usah MR mah Pik, ke sini ke yang X aja. Kan di sini ada X melamin asetat sulfat monohidrat. Nah, itu tuh kan di solusi Bapak tuh yang 2A tuh ada nyebutin bahwa R itu sama dengan 1 ditambah Z. Nah, Z di situ tuh apa? Z di situ tuh bagian mol melamin asam asetat sulfat monohidrat. Jadi nanti kita bisa dapat mol atau fraksi mol melamin asetat sulfat monohidrat tuh dari rumus R sama dengan 1 ditambah Z. Jadi buat nyari Z-nya nanti tinggal R dikurangi 1. Gitu. Kalau buat yang melamin asetatnya mah tinggal 1 dikurangi yang ini, dikurangi yang X melamin sulfatnya. Gitu. Betul. Pasti ini pada bingung sih kalau misalnya masalah yang tadi Z, Ceng. Cuman lihat dari ini sih paling solusi Bapak yang kemarin. Iya, paling Buat dibaca nentuin aja. komposisi. Terus di sini Sepul nanya kenapa ada minus. Nah, kan di rumus Bapak tuh kan R sama dengan 1 min Z. Buat nyari Z itu kan R dikurangi 1. Sedangkan di sini tuh ada nilai R yang kurang dari 1. Makanya hasilnya tuh minus. Gitu. Sampai situ ngerti nggak? Lanjut dulu aja, Ceng. Oke. Selanjutnya tuh nyari massa melamin sulfat. Nah, kemarin tapi kamu gak ada yang bagian jelasin ini aku teh pada nggak mudeng yang kata kamu kemarin dianggap MR. Apa? Yang mana? Yang ini yang massa melamin asetat sulfat. Kenapa? Kan itu teh fraksi dikaliin sama MR. Kata kamu teh, kamu nganggapnya di sini tuh MR geningnya pas malam kamu ngomong. Ya. R5 ya. R5 tuh bawah ya? R5 itu ini pinggir. Oh iya, salah. Pinggirnya. Mana R? Oh itu dia. R5 Ini kali fraksi. C41. Kali sama MR. Nah. Buat ini kayaknya kalian teman-teman harus ini deh sambil ngelihat yang solusi dari Bapak biar kebayang. Intinya sih waktu kemarin nantilah Ceng kayaknya Ceng coba jelasin dulu aja nanti baru permasalahan-permasalahan ini kita bahas. Nah, aku teh sebenarnya udah sampai situ Pik. Nah, aku sebenarnya nggak terlalu paham buat yang nyari. Soalnya di solusi yang 3B kalau nggak salah. Bapak tuh nyari masanya tuh 2 kali. Yang pertama tuh dikaliin dulu sama fraksi yang tadi kita dapat. Dikaliin sama MR, nanti dapat aja berapa. Tapi MR-nya nanti awas jangan kebalik. Yang fraksi melamin sulfat sama melamin sulfat, yang melamin asetat sama melamin asetat. Nanti dapat masanya. Udah kayak gitu nanti dicari ditambahin massa yang sulfat sama yang melamin asetat, nanti ditambahin di massa campuran dapat aja. Udah kayak gitu, nah ini nanti dicari massa melamin asetat sulfat yang terdapat di dalam kristal kering. Kan tadi kristal keringnya tuh 4,8. 4,8. Ya yang tadi lah ada dicari yang sebelah kiri. Nanti tuh rumusnya tuh tinggal kristal kering dibagi sama yang ini, yang massa melamin asetat sulfat yang tadi dikaliin dibagi sama massa campuran dikaliin sama massa melamin asetat sulfat. Nanti dapat massa melamin asetat dalam kristal keringnya. Yang ini juga sama kayak yang sulfat. Gitu. Sampai situ ngerti nggak? Atau lanjut dulu aja? Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Gak ngertinya gimana, Wi? Bukan harus praktik sih, harus sambil bentar deh, aku share screen yang solusi Bapak. Ya. Ya bentar.
kelihatan pik. Mengerjakan tugas. Pik, coba sama kamu dulu yang ini mah, paham kan? Paham. Ya, Sok. jadi buat yang tadi itu gimana cara ngitungnya? Pertama kita harus tahu komposisinya dulu nih. Yang ini 30,2%, 30,2% dan 69,8%. Nah, tadi kan Miceng nyebutin Z dan lain-lain. Nah, Z itu kalau misalnya kita lihat ada di yang nomor 2. Mana sih yang nomor 2? Ya, gue download lagi. Pokoknya ada di nomor, teman-teman sambil buka aja di yang solusi dari Bapak. Yang 2B. Ini aku sambil buka deh. 2B. Modul A. Nah, gitu. Ya gitu. Nah, pokoknya nanti dapatlah komposisinya 32% mol, terus 69,8%. Nah, ini tuh adalah persen mol kan. Persen mol ada di asumsi ini, bukan di asumsi ini. Ya, kita bilang aja basisnya kita ambil 1 mol. Di sini berarti 69,8%, 30,2%. Ini tuh dalam campuran 1 mol kristalnya. Terus kita nyari berapa sih si melamin ya? Ini melamin ya, Ceng? Apa asam asetat? Yang mana? MA itu apa sih? Melamin asetat. Melamin asetat. MAS sulfat. Ya. Melamin asetatnya berapa dalam 1 mol tersebut dan melamin asetat sulfatnya berapa? Totalnya segini. Berarti ada total campuran 1 mol ini terdiri dari 209,556 gram. Itu 1 mol. Tapi kan itu basis. Nah, kita nyari di mana kristal kering kita ternyata cuma 4,8 gram, bukan 209, bla bla bla. Itu makanya kita harus nyari dibandingkan seperti ini gitu. Dikalilah melamin asetatnya 4,8, kristal kering yang kita punya dibagi basis yang kita punya yang 1 mol ini dikali sama massa melamin asetatnya yang di sini nih. Itu jadi berapa melamin asetat yang sesungguhnya ibaratnya kayak gitu di dalam yang campuran kristal yang kita punya, kristal kering yang kita punya gitu. Paham nggak ya? Susah sih ngejelasinnya, tapi kayak gitu kurang lebih. Paham nggak? Nah, buat nyari yang persentasenya itu ya nanti teman-teman baca aja di 2A. Diambil basis dan lain-lain nanti sampai dapat nilai 0,698 sampai 30,2%. Oke ya. Oke lah ya. Oke nggak, Ceng? Apa Miceng mau nambahin nggak? Oke, cukup aku. Tadi itu ponakan aku ini dulu, iklan dulu. Oke. Ya, makanya nanti ini dapat massa melamin asetat di dalam kristal kering sama melamin asetat dalam kristal keringnya ini sulfat ya. Ini ada sulfatnya nih, asetat aja. Itu nah cara nyarinya kayak tadi ya yang kita punya kristal kering yang kita punya dibagi sama basis kita, nih massa campurannya. Ini kan basis kan, kita misalnya 1 mol misalnya tadi tuh. Nah, dikali sama yang tadi perkiraan, bukan perkiraan ya. Apa ya Ceng dibilangnya yang ini ya? Bentar. Mana? Jadi kayaknya mah, enggak, ini kemarin aku udah dapet intinya. Kan di sini tuh Bapak campuran 1 mol yang terdiri dari 69,8%. Nah, kayaknya mah karena Bapak punyanya tuh persen mol, jadi dicari dulu pakai basis mol buat dapat gramnya. Nanti baru dibandingin sama kristal kering yang kita nggak tahu komposisi mol, campuran molnya tuh berapa. Gitu buat dapat masaknya. Betul. Bayang lah. Ribet emang bahasanya. Bahasanya susah, tapi kurang lebih gitu. Nanti coba teman-teman bayangin aja kayak gimana prosesnya. Bentar di ngechat. Pusyang emang. Intinya ini tuh komposisi yang kita dapat secara real ya, Ceng, intinya mah ya, bukan basis lagi. Makanya kalau awalnya itu kan tuh pakai basis. Iya.
Gitu. Yo. Oke. Lanjut dulu aja ya mungkin. Ya. Kalau minus. Tapi kok bisa minus? Kan tadi permasalahannya dari pas Nanti nyari lah, Pul. komposisi. Nanti lah, Pul, buat minusnya. Ini diselesain dulu aja, Ceng. Itu UI katanya apa? Aku masih tak mengerti banyak hal. UI bukannya dapat modul B ya kemarin? Benar. UI dapat modul B kan? Iya kan? Enggak lah, enggak banyak hal lah. Maksudnya sebenarnya semuanya sama, cuma beda di rasio mol aja. Iya. Beda rasio mol aja. Ini sisanya sama semua. Rasio mol, di ngitung R, terus ngitung XX ini doang nih udah. Sisanya mah sama, Wi. Begitu. Yang nggak dapet sama sekali nih yang pasti bingung. Tuh, kalau kita mah pasti udah kebayang, oh neraca masnya kayak gini dan segala macem. Itulah. Ya lanjut aja dulu, Cing. Oke. Lanjut tadi sampai buat persen perolehan tuh lupa lagi apa ya? Aku buka aja di sini ntar. Persen perolehan tuh kristal kering tinggal dibagi sama yang tadi yang umpan melamin asetat sama umpan melamin sama asam asetat yang dijumlahin tadi dikali sama 100%. Buat perolehan, buat nyari melamin Nah, ini dalam perolehan tuh filtrat. taruh bentar. Perolehan tuh sama kayak persen yield kalau di modul B kemarin. Jadi sama. Nggak beda. Kayak gitu. Ternyata ya, Ceng. Ya, pas tadi aku cari, oh ternyata sama. Oke, lanjut. Lanjut, nah ini nih yang aku bingung sih awalnya. Buat nyari melamin dalam filtrat tuh kan tinggal dikurangi aja yang melamin yang umpan tuh kan 10 dikurangi sama jadi dihitung dulu melamin dalam filtrat tuh kan nanti tuh di filtrat tuh ada melamin asetat sama melamin asetat sulfat monohidrat yang tadi perhitungan sebelumnya. Nah itu teh nanti dicari dulu si melamin di dalam dua komposisi itu teh berapa. Jadi nanti tuh ada perbandingan tuh. Ini tuh ntar aku lupa apa ya. OMR, perbandingan AMR. Jadi nanti tuh yang diumpan tadi melamin diumpan 10 dikurangi nanti dihitung dulu perbandingan perbandingan MR melamin dibagi sama MR melamin asetat sulfat dikaliin sama massa dalam kristal kering yang tadi melamin asetat sulfatnya yang MAS dalam kristal kering. Terus nanti dikurangi lagi sama ini tuh sama kayak tadi MR melamin dibagi MR melamin asetat dikali sama massa melamin asetat dalam kristal kering. Nanti dia dapat melamin asetatnya berapa. Gitu. Buat asam asetat juga sama kayak gitu. Nanti yang di atasnya aja yang berubah. MR asam asetat dibagi MR melamin asetat dikali massa melamin asetatnya gitu. Gitu sih. Oke lah, mungkin kalau buat perhitungan gak usah panjang-panjang kali ya. Kita langsung ke masalahnya aja deh. Bentar. Tapi yang air nanti jangan salah beda. Air. Soalnya yang air tuh cuman salah satu asam asetat aja apa? Asam melamin asam sulfat dikuranginya tuh apa melamin asetatnya aku teh lupa. C42C. Itu teh aku nggak tahu pastinya kenapa. Tapi begitu Asam sulfat asetat sulfat melamin C42. asetat sulfat. Bawah dong. Bawah. MR, ya perbandingan MR sama. Cuman di situ teh kan kalau melamin sama asetat kan ada dua. Yang melamin asetat sama melamin sulfat.
Nah, yang di air tuh cuma salah satu yang sulfatnya aja, nggak sama yang melamin asetatnya. Dikuranginya tuh. Gitu. Ya. Pertanyaannya adalah ada yang beda nggak yang udah ngitung, ada yang beda nggak sama yang ini? Itu dulu. Pasti kan dari teman-teman ada yang udah ngerjain. Sok, mangga dicek. Apple beda, Pul. Beda di mananya? Yang lain? Ada siapa aja sih di sini? Nanya. Narbianti tuh. Doang. Bedanya Hah? persen. Yang kenceng apa? Bedanya persen kelembaban sama kadar air sama beda. Sama. Oke. Jawabannya sama. Terima kasih. Ya, oke. Karena saya tidak mendengar apa pertanyaannya. Oke, lanjut. Kayaknya aku tuh nggak pakai headset ya, jadi tidak terdengar. Kelembaban sama kadar air tuh sama atau enggak? Sama gitu. Jawabannya. Sama. Ada Beda lagi pemikirannya. Hasilnya beda, Nes. Nah, Nesa yang ditanya. Pemikiran Eta, dikit. Apple. Enggak gini, pemikiran Apple sama pemikiran Miceng enggak satu pikiran. Oh gitu. Kira aku cara berpikir beda terus jadi hasilnya beda. Ketang si Apple mah enggak ngertian tah. Gak tahu tuh. Tengah arti orang ya udah. Ya udah, berarti langsung aja ke permasalahannya. Pokoknya perhitungannya kurang lebih kayak gini. Perhitungannya kurang lebih gini. Nah, permasalahan ada di sini nih sebenarnya di pemilihan operator. Karena kan kalau kemarin di Labtech 1 semuanya udah settle kan, udah ada pembagian operatornya. Jadi kita tahu kita harus bikin neraca massa itu 6 biji doang. Tapi di sini tuh kan beda-beda. Masa ya harus bikin semuanya? Tadi kan makanya udah ditanyain ke Amal lewat Amal gitu. Terus sudah ditanyain dan dibilang nanti kalian cari dulu ratio molnya, cari yang ibaratnya sama gitu. Kurang lebih gitu kan. Nah, di sini udah ketahuan kan teman-teman bisa langsung lihat sendiri gitu. Ini tuh beda-beda, nggak ada yang sama persis. Gedein, Pik. Apa? Gedein. Iya. Oke. Itu nggak ada yang sama persis gitu. Kayak beda-beda semua. Ada yang sama persis. Nah ini udah diwarnain. Kenapa? Karena kita mau coba lihat gitu. Kalau misalnya ini kan 1,0, kita gabungin sama teman-teman yang 1,0 juga. Terus yang 1,2 sama 1,2, 1,1 dan seterusnya sampai 1,9 gitu kan. Sampai 1,9 sekian. Nah di sini tuh kalau misalnya kayak gini, itu dapat 10 operator. Kayak gitu. Nah itu sampai situ dulu. Nah aku juga pengen jelasin bahwa di sini tuh ada kan seperti Labtech 1 kemarin juga di modul B, Bapak bilang bahwa adanya outlier atau data yang nggak sesuai, yang harus disingkirkan, cenah. Tuh kan, data yang nggak sesuai di sini, ya ini pertama bisa ditinjau dari nilai R. Nah R di sini tuh, kalau misalnya teman-teman udah baca jurnal dari Bapak, itu rentang 1 sampai 2. Nggak boleh di bawah, nggak boleh lebih kan berarti kalau gitu. Namanya juga rentang, berarti nilainya harus di antara 1 dan 2. Kayak gitu. Nah, kenapa juga dari situ kita bisa tahu bahwa ini outlier atau data yang nggak sesuai? Kita bisa lihat ke samping-sampingnya gitu. Ini minus. Nanti dari masanya juga jadi minus. Kayak tadi pernyataan Apple kan. Kayak mana mungkin masa minus. Nah, ini jadi pertimbangan. Makanya yang kuning-kuning ini nih adalah jadi pertimbangan. Pertimbangan dalam ini tuh nanti harus disingkirkan atau enggak. Nah, itu dulu. Nah, alasannya kenapa nanti teman-teman bisa bilang bahwa alasannya adalah nantinya massa yang dihasilkan tuh nilainya negatif. Kayak gitu. Kurang lebih ya. Massa yang dihasilkan tuh nilainya negatif. Jadi nih bisa kelihatan nih. Yang ini ada di sulfat monohidratnya, yang di sini ada di melamin asetatnya. Jadi terbukti tuh kalau ini outlier sebenarnya. Nah, itu nanti jadi sok atau enggak nanti bisa dijelasin aja kenapa
R-nya tuh kurang dari 1. Kenapa R-nya tuh kurang dari nggak masuk rentan gitu. Terus kenapa bisa kayak gitu? Nanti yang terjadi sama hasilnya tuh bakal kayak gimana? Tuh. Nah, sebenarnya R tuh kan Bapak bilang di jurnal bahwa ketika R di antara 1 dan 2, maka nanti yang terbentuk itu bukan melamin asetat aja, tapi ada asetat monoasetat sama yang monohidrat, sulfat monohidrat. Jadi itu kan, itu pernyataannya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman di pembahasan ngambilnya adalah kata-kata karena R-nya, nah ini takutnya kurang sesuai. Karena mungkin aja ketika R-nya di bawah 1, itu berarti cuma produknya cuma melamin asetat aja. Nggak ada asetat sulfat monohidratnya. Ini bisa dilihat dari sini sebenarnya nih, lihat. Nih, aduh, sorry. Ini 1 kan, fraksinya ini min. Udah bisa dilihat gitu bahwa ketika dia di bawah 1, kecenderungannya adalah dia tidak terbentuk campuran lagi sebenarnya, tapi totally melamin asetat. Mungkin kayak gitu alasannya. Jadi lebih baik teman-teman nggak ngambil alasannya itu karena R-nya, tapi karena di sininya di gramnya. Gramnya itu minus. Kalau misal ya kayak gitulah. Nah itu juga terjadi sama yang lebih dari 2. Lihat di sininya minus. Di sini minus. Jadi gitu kecenderungannya hasil analisisnya kayak gitu. Ketika R-nya berarti lebih dari 2, mungkin aja kemungkinan besarnya terbentuk berarti cuman asetat solot monohidratnya aja, udah nggak ada melamin asetatnya, betul bukan campuran lagi. Kayak gitu sih. Ada yang mau berpendapat dulu nggak sampai situ? Itu keanehan-keanehan dari perhitungan yang udah dilakuin. Kenapa, Bi? Gak mudeng. Gak mudah apa? Apanya bagian mana? Bagian yang alasan ini loh, yang R-nya kurang dari 1 sama lebih dari 2 tuh emang nanti hasil masanya bakal negatif, apa nanti hasil reaksinya yang cuman salah satu Oke. yang terbentuk. Sebenarnya, Bapak pokoknya di jurnal tuh Bapak cuma bilang kayak gitu, ketika R-nya itu di rentang 1 sampai 2 itu terbentuk sebuah campuran. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalnya dia lebih dari 2 atau kurang dari 1, kita nggak tahu produk yang terbentuk tuh apa. Nah, tadi alasannya itu yang kayak kemungkinan bla 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 itu adalah asumsi dari aku dan Miceng dan kawan-kawan, ibaratnya kayak gitu, yang kemarin nyari alasan kayak gitu. Paham nggak? Jadi ya kayak gitu, makanya kita tapi tetapnya sekarang sih pengennya nganggep ini sebagai outlier aja gitu, nggak usah kayak kemungkinan kayak tadi berarti di bawah 1 kemungkinan yang terbentuk ini atau gimana gitu. Gimana? Tapi outlier yang nanti di Excel-nya emang nggak usah dimasukin kan, masukinnya ke langsung ke pembahasannya aja. Betul. Pertimbangannya sih kayak gitu aja. Oke, terima kasih. Tapi kalau misalkan dia jadi bakalan fix jadi outlier, berarti nanti di grafik juga harusnya ditiadakan. Ini harus disingkirkan nggak sih kalau misalkan ada outlier? Ya. Bapak nyebut. Di perhitungan iya, cuma kalau di grafik nggak apa-apa juga kayaknya buat ada. Oh iya, enggak, Deng. Ya, Nanti bisa dibahas. Tapi harus bisa ngebedain. Betul. Gimana? Ada lagi pertanyaan, pendapat, saran, kritik? Aku mau nanya. Kak, aku nggak ngerti dari awalnya, soalnya tadi masuknya telat ya. Jadi kita tuh ngambil umpannya tuh dari soal yang TP. Ngambil apa? Enggak, umpan. Soal yang masa-masa yang dari TP itu ngambil apanya? Rumus. Perhitungan apa? Rumus saja. IC umpannya dari mana? Dari data pengamatan. Dapang. Ya guys. Jadi data pengamatan itu dari Dapang yang Bapak kasih, Nes. Oh ya, benar. Terus yang si rasio molar itu di mana? Dicari, jadi kamu nyari dulu mol. Awalnya nyari mol melamin sama mol asam asetat. Nanti buat rasionya tuh mol asam asetat dibagi sama mol melamin. Oh. Gitu.
Aku tuh nggak kebayang soalnya aku belum ngerjain. Hehe. Enggak. Labtek itu teh sampai nyari apa sih? Tapi dilanjut gitu. X4 ya? K2 apa sih? Gila, wih, oh yang laptek 1 sampai mana? Sampai kadar air perolehan juga ada. Nanti teh dilanjut gitu sama yang baru gitu. Kayak kan. Jadi awalannya mah yang laptek 1 gitu ya perhitungannya. Iya. Sama. Tapi nanti iya sih bisi ente ketang eta kemarin aku yang nomornya di utak-atik. Jadi lieur. Itu ada warna hijau sama ungu apa? Yang mana ya, Pul? Hijau sama ungu. Yang mana, Pik? Hijau sama ungu, Pik? Gimana? Sorry. Itu Tadi lagi ada yang nelpon. Sorry, kenapa? Ulang. Itu ada warna hijau sama warna ungu, cina apa? Yang mana, Pul? Gimana eta iya? Ini mana? Hijau sama ungu. Itu, Pul. On mic atuh. Alah. Ngechat segala. Itu ada warna hijau sama warna ungu apa? Ya ini tadi operator, pengelompokan. Kalau sekarang mah kan operatornya cuma 1 atau ada 30 operator? Jadi kieu tah. Orang share screen lah. Ini PPT Bapak nih. Nih. Sebenarnya sebagian operator mendapatkan instruksi yang sama persis dengan 1 atau beberapa orang operator lain. Kalau misalnya kita nggak kelompokin, berarti kita nanti harus bikin raca massa sebanyak 30. Modar kan, nggak mungkin kan. Makanya tadi Alma nanya, proses pengelompokannya seperti apa? Katanya kan dari rasio mol yang udah dihitung. Begitu Bapak. Jadi ini tadi mencoba untuk mengkelompokkan walau tidak sama persis hasilnya. Gitu. Kalau ini sampai baris ke 34 itu seberapa kelompok itu? 1 kelompok atau sedata pengamatan kayak tadi? 1 warna 1 kelompok. Jadi ada 10 kelompok. Tadi yang dilihatnya. Oke. Masih belum ngerti. Di bagian mananya? Tadi coba lihat PPT-nya, Prik. Data pengamatan si Bapak. Nih. Ya, berarti ini sampai 30 teh. Kayak tadi gitu sampai 30 berapa gitu. Sampai 30 itu teh. Sampai 30 cuman sheet-nya ini aja, selnya. Ya, jadi gitu. Kalau misalnya kelompok misalnya 1 sampai 5. Enggak, tergantung kan nanti kita ngitung dulu rasio tuh. Hitung rasio. Nah, ini yang R ini kan rasio. Nah, pengelompokannya itu berdasarkan rasio, kata si tetehnya teh kan tadi kayak gitu. Nah, pengelompokannya seperti apa? Tadi teh aku sama Fikri diskusi. Mungkin kesamaan angka awal sama koma yang pertama, kan ini angka awalnya 1,0. Jadi kan ini ada yang sama beberapa tuh ada 4. Tapi koma yang ke belakangnya tuh nggak sama gitu. Di satu kelompokin. Kayak 1,1 satu kelompok, 1,2 satu kelompok, 1,3 satu kelompok gitu. Seterusnya. Oh, jadi nggak diurutin gitu si R-nya tuh, jadi cuma diwarnain aja gitu. Betul. Jadi si kelompok ini teh buat neraca massa di pembahasan. Betul. Ya. Jadi milihnya yang paling sedikit ya gitu. Hah? Jadi semuanya Nes digambar 30. Jadi dirata-ratain. Berdasarkan warna ini. Betul, kayak laptek 1. Lupa atuh. Salah sih ya. Enggak dapat. Di laptek 1 berarti ya misalnya yang kebagian sedikit gitu. Enggak ngaruh. Sama kok. 5 operator. Kalau pengelompokannya tuh 5 operator, jadi ada 6 neraca massa. Ini ada berapa kelompok? 11? 10.
Nah, aku memang 11. Kalau kayak gini pengelompokannya, makanya kan tadi aku nanya ke Amal, Mang, Oh. ini teh nggak ada yang sama, maksudnya variasi gini tuh maksudnya gimana? Nah aku kan kalau misalnya rentangnya kita bisa naikin, misal 1,0 sensian kita bisa gabungin sama 1,1 nih, tadi jadi lebih sedikit nantinya gitu. Nah 1,2 bisa gabung sama 1,3 dan seterusnya sampai 1,9 gitu kan, jadi lebih sedikit sih neraca masanya. Makanya aku bilang ada toleransi rentangnya enggak gitu. Tuh, karena di sini aku asumsinya ya udah, yang penting rentangnya nggak sampai di atas 0,1 yang di satu kelompok tersebut si operator-operatornya. Makanya 1,0 ya sama 1,0, 1,1 sama 1,1 kayak gitulah. Intinya gitu. Kalau di Excel-nya dikerjain semua ya, cuman kalau pas di grafiknya cuman yang kelompoknya aja. Grafik, nah bukan grafik sih Ceng ya? Kayak yang kalau apa sih? Kotak Kalau kesimpulan. yang kemarin tuh tabel, kotak Nah, kesimpulan. tabel nilai Rata-ratain rata-rata. Boleh berdasarkan lihat nggak? warna. Oh, bentar dibuka yang Labtek 2 Labtek 1 berarti. Satu-satu. Mana yang Iya, aku mau minta dicontohin lah kalau yang neraca masanya. Hah? Ada di itu Kan- Pik, buka aja. Sekalian ada di laporannya Pik. Nah, sama Lu bentar, mana ya? Enggak, pas ngitungnya gitu. Jadi pas di Excel-nya, pas yang bikin rata-rata gitu, dia katanya kumaha gitu cara. Oh, Labtek 1, itunya. Ya. tabel B. Iya, hai. Nah, benar pengolahan data aja. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kayak gini-gininya nih, Pul. Nih. Ini kan ntar rata-ratain tuh. Nah, kalau di Labtek Kalau 1 yang tuh enaknya buat udah di ini. Kenapa? enggak. Oh, buat di apa namanya kesimpulan atau di pembahasannya gimana nanti? Kotak gini nih. Kalau kesimpulan tuh nggak ada tabel lagi, jadi Bapak cuma minta penjabaran aja kata-kata. Oh iya, nggak ditempelin tabel lagi, Ceng. Tempelin tabel lagi. Aku enggak sih, seingat aku. Oke. Kalau tabel tuh cuma di simpulan. Coba buka lagi Pik yang tadi. Ya yang ini tadi jelasin neraca masanya sana. Yang Excel tadi. Yang Labtek 1. ini. Nah, udah di situ aja. Nah, kan neraca mas 1 nanti tuh ada kotaknya tuh kan ada 4 reaksi, kristalisasi, filtrasi sama pengeringan. Ih, Pik, ada nggak Pik gambarnya gitu yang neraca masanya biar enak? Nggak ada. Di laporannya kayaknya aku nggak save udah di sini. Yang Word, ya. Oh. Yang waktu itu ngerjain bareng-bareng. Tujuan 1 gini. Iya, wait. Ada nggak? Nggak ada nih. Ada. Bentar di-download dulu ya. Ya udah aku aja ya tuh yang versi. Oke, mantap. Sok. Izinin. Oh iya, wait. Sok. Nah. Aku gak belum cari. Nah. Bentar ya, lama. Nah, iya. Ini yang revisi ya, Ceng? Gak tahu, aku lupa aja nyimpannya di mana. Ada gini yang ngerjain neraca masa tapi di Word apa di Excel gitu.
Dari Lita itu mah yang kemarin. Ada. Enggak, bukan yang tabel, yang gambar. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya suruh jelasin neraca massa, tapi kalau misalkan nggak ada kayak tanda panah-panah gitu mah nanti bingung. Nggak ada gambarnya mah. Ya. Wait. Atau gak gini pengen tahu kayak kan tadi ada nih ya bagian neraca massa yang di bawah. Itu kan ada persen melamin warna hijau, warna ini. Itu dapatnya kayak gimana gitu. X1, X2, X3 ini tuh dapatnya kayak gimana? Oh. Nah, ini nih. Alah, dia buka laporan deh. Suram. Maaf ya ini mah. Nah, tentukan ini nih yang umpan. Dirata-ratain airnya teh misal punya 3 data. Misalnya 200 sama 201 ditambahin nanti bagi 3, simpan di sini. Melamin juga kayak gitu, asam asetat juga kayak gitu. Terus X1 tuh pasti 0, kalau yang sekarang ini 0, X2 pasti 0, X3 juga sama pasti 0. Paling yang ini sama dirata-ratain juga, ditambahin misalnya ada 3 data yang pertama 4,9, misalnya data yang kedua 5, data yang ketiga 5,8. Nanti bagi 3, rata-ratanya simpan di sini. Jadi nanti dijumlahin terus dibagi sama jumlah datanya berapa si kelompok itu teh. Buat ini juga sama, KRX-nya juga kayak gitu, dijumlahin dibagi 3. Apa? Enggak. Ya, sorry. Nggak di-mute ya. Nggak di-mute. Ya, gitu. Ya. Ego aja udah gitu ya, ngerti. Lanjut. Ya, yang 3. Ya, ngerti. Gitu. Benar. Nah, ini kan kemarin ada reaksi yang hilang, ada masa yang hilang tuh selama reaksi kristalisasi filtrasi. Nah, sekarang enggak 0,0000 X4-nya doang. Jadi lebih mudah dan sedikit kesalahannya teh. Kalau kemarin tuh ini sama ini teh, wah beda jumlahnya teh yang masuk sama keluar. Asli itu bikin liar. Itu yang bikin liar karena beda. Nah, tapi sekarang sih nggak ada kesalahan sih kalau bisa kecil gitu. Tingkat kesalahan itu kecil banget. Karena cuma di X4 doang yang hilang masanya. Gitu, guys. Itu L apa, Cek? Filtrat. Masa filtrat. Aman. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah kali ya? Aman ya? Aman, Ceng. Langsung aja kita ke grafik. Coba. Dah. Nah. Sok kamu ini mah. Ya, jadi buat grafik itu kan Bapak minta 2 terhadap perolehan, rasio molnya terhadap perolehan sama terhadap kelembaban. Nah, dari hasil di jurnal Bapak kita lihat di R itu di bawah posisinya, perolehannya di sumbu X maksudnya. Di sumbu X, perolehannya di sumbu Y kayak gitu. Nah, terus ini tuh kan titiknya mencar ya, ibaratnya banyak gini tuh tersebar, nggak menunjukkan kayak suatu ibaratnya ya kebiasaan gitu, misalnya kayak linear naik atau linear turun, itu enggak gitu. Nah, makanya di sini kita nggak pakai line yang dari titik-titik kayak gitu. Jadi nanti teman-teman settingnya no line di titik-titiknya, terus bikin trend line aja, pakai trend line. Nah, trend line di sini dimaksudkan untuk meninjau kecenderungan, ibaratnya kecenderungan datanya itu seperti apa. Dan di PPT Bapak juga bilang bahwa nanti teman-teman bahasnya adalah kecenderungan dari
kecenderungan pengaruh gitu ibaratnya mah. Makanya nanti di pembahasan ngejelasinnya adalah kecenderungan, bukan ibaratnya ya kayak gitulah intinya bahasanya ya. Jangan ya kayak ya gitu. Bingung nggak sih ngejelasinnya gimana? Cuma intinya karena kita pakai trend line, bukan pakai line dari setiap titik. Karena ini kalau misal disambungin setiap titiknya itu hancur banget si grafiknya gitu, sampai kita nggak bisa ngedefinisiin hubungan antara R terhadap perolehan. Kayak gitu. Ya, coba Ceng. Tuh. Nah, tuh. Grafik itu bakal kayak gini kalau misalnya kita pakai garis atau menghubungkan dari line dari titik ke titik. Kayak hubungan aku sama dia. Ribet ya, rumit. Kayak gitu nggak bisa didefinisikan lah, pokoknya kita nggak bisa nyari hubungan antara R terhadap perolehan. Makanya kita di sini pakai bantuan dari trend line. Nah, trend line ketika kita udah pakai trend line, berarti nanti bahasa pembahasannya adalah kecenderungan dari datanya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa bahas kecenderungan yang dihasilkan itu kayak gimana. Kayak gitu intinya ya. Contoh, Pik. Contoh lagi. Bingung. Misalnya semakin besar nilai R, maka kecenderungan yang akan terjadi adalah semakin kecilnya perolehan massa kristal kering yang didapatkan. Kayak gitulah. Pokoknya ada bahasa kecenderungan. Intinya gitu. Jadi jangan kayak gini. Kalau kayak gini kan misal semakin tinggi nilai R, maka semakin kecil perolehan. Kalau itu mah udah kayak pasti gitu. Betul. Pasti banget. Nah, itu. Micing lebih bagus merangkai kata-katanya. Ya, kurang lebih itu jadi teman-teman. Jadi kita pakai bahasa aja kecenderungan atau kita mengeneralisasi dulu nih semuanya. Mungkin kecenderungan sama kemungkinan sama tuh sih? Beda. Kecenderungan. Itu. Karena ini dia nggak ini kan ibaratnya ketika dia di 1, sekian nih ternyata tinggi, tapi di 1,2 turun kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan bahwa ini adalah kayak maka karena ini maka itu nggak bisa, tapi lebih ke kecenderungan datanya secara general gitu. Nah, ngaruhnya R terhadap perolehan ini nanti banyak teman-teman bisa coba baca jurnal Bapak deh, ini analisis dari sana untuk pembahasan nanti. Itu R terhadap perolehan. Coba dilihatin aja dulu ya, Pik. Salah satu contoh. Boleh. Tadi yang mana? Oh, yang ini ya. Nah, di sini kan hasil pengamatan secara fisik, pengeringan menunjukkan bahwa pengurangan waktu pengeringan, bla 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 bla, sama sekali tidak menunjukkan kelembaban. Nah, ketika kan di next grafik atau grafik kedua, kita meninjau R terhadap persen kelembaban. Nah, ketika persen kelembabannya menjadi besar, setelah filtrasi kan masuk ke pengeringan. Ketika kelembaban kristal kita itu difiltrasi itu masih tinggi, nah ditakutkan setelah pengeringan selama mungkin di waktu yang ditetapkan adalah 24 jam, nah kualitas kristalnya mungkin masih jelek atau masih mengandung atau menunjukkan tingkat kelembaban. Nah, itu bisa dibahas. Kayak gitu, itu untuk grafik yang kedua sih. Kayak gitu. Nah, terus, kalau misalnya grafik yang pertama sih sebenarnya gampang. Karena gini, perolehan itu sudah menunjukkan kinerja dari sistem, berjalannya sistem gitu kan. Kan Bapak tuh mintanya kita membahas tentang bagaimana pengaruh rasio molar terhadap kinerja dari suatu sistem proses pembentukan melamin asetat ini gitu. Gitu yang digambarkan lewat dua grafik, R terhadap persen perolehan, R terhadap persen kelembaban. Nah, perolehan kita udah langsung bisa tahu bahwa ketika hasilnya sedikit, maka mungkin prosesnya menjadi tidak efisien. Nah, itu nanti teman-teman udah bisa bahas gitu di situ. Untuk grafik pertama, makanya grafik pertama tuh gampang sebenarnya ngebahasnya. Untuk grafik yang kedua adalah permasalahannya. Nah, grafik kedua di sini salah satunya tadi mungkin ketika kelembabannya tinggi, itu nanti pada proses pengeringan, ngerep cepat pisan di aku. Oke. Ya, kalau misalnya grafik 1 aku yakin kalian semua nanti bisa gitu karena yang namanya hasil itu selalu jadi parameter tentang efektivitas atau efisiensi dari suatu proses. Kayak gitu, kinerja dari suatu sistem itu. Nanti teman-teman bisa bahas saja. Karena dia perolehan yang kecil, maka berarti kinerja sistemnya jadi kurang lebih gitu.
Nah, tapi permasalahannya di sini yang jadi concern atau kayak perhatian, mencita perhatian ibaratnya buat ngebahas yang grafik kedua, di mana grafik kedua itu membandingkan antara R ratio molar terhadap persen kelembaban. Yang kita mikir pasti kayak, terus kalau misalnya persen kelembabannya gede, emang ngaruhnya ke sistem apa, atau ngaruhnya ke kinerja sistem tuh apa gitu. Bingung. Nah, ini bisa dianalisis salah satunya adalah ketika persen kelembabannya menjadi besar, itu di proses pengiringan kemungkinan setelah proses pengiringan itu dihasilkan kristal yang masih mengandung kelembaban, sehingga kita bisa menilai ketika kristalnya ibaratnya kualitas jelek, berarti mungkin kinerja dari sistemnya masih buruk gitu. Kayak gitu, itu satu. Terus di sini juga dikasih tahu sama Bapak bahwa peningkatan nilai R berarti peningkatan fraksi hidrofilik yang berakibat pada peningkatan hidrofilisitasnya. Nah, teman-teman juga dapat alasannya. Ketika nilai R-nya besar, berarti dia akan semakin atau cenderung menyukai air atau menyerap lebih banyak air. Makanya ketika R-nya besar, nanti teman-teman bisa lihat dari grafik mungkin. Itu akan meningkatkan si persen kelembabannya. Gitu. Karena apa? Karena campuran ini tuh lebih suka sama air, lebih suka nangkep air nih. Lebih suka nangkep air, jadinya persen kelembabannya jadi tinggi gitu. Kurang lebih gitu. Terus mungkin di bawah-bawah lagi ada, Ceng. Yang mana? Udah sampai nggak nyampe situ ya? Atas lagi aja. Nih, ini. Apa. Udah deh kayaknya. Ini tadi kamu baca yang tadi yield. Tadi Ceng ada yield. Atas lagi dikit. Apa. Nah, kenaikan kelarutan mengakibatkan penurunan nilai yield atau perolehan. Nah, ini juga bisa menjadi alasan kenapa tadi di grafik terjadi tren turun gitu. Trennya turun. Kenaikan kelarutan ini mengakibatkan penurunan nilai yield atau perolehan. Gitu. Jadi ketika nilai harga R-nya tinggi, itu cenderung yield-nya itu akan cenderung sedikit karena apa? Naiknya kelarutan gitu. Mau kayak dosen akunya ngantuk. Kan biar jelas. Yang jelas jadinya. Jelas kan? Pokoknya di jurnal Bapak ada semua pembahasan betul. Ada cari-cari aja kayak pinter-pinter nyari-nyarinya. Kurang lebih sih. Penerus Pak Ono. Alas ya boy. Udah yang bosen dikit. Jelas tuh katanya. Alhamdulillah. Ya udah. Itu ya pokoknya. Intinya begitu, nanti semua pembahasan pokoknya teman-teman bisa coba cari di papernya Bapak. Itu buat tujuan 1. Ya, kalau tujuan 2 dan seterusnya kayaknya bisa belajar sama yang dapat Laptex 1 kayaknya. Modul B Laptex 1 maksudnya. Karena sama kan? Sama tujuannya. Nah, itu. Soalnya di situ juga kan kita udah bahas kenapa. Betul. What baru tujuan 1? Iya, itu cuma tujuan 1 doang. Iya, itu teh dikit tahu kalau menurut aku. Betul, ntar kalau ditulis dikit. Dikit tahu kalau ditulis. Tujuan yang lain yang banyak sudah. Waktu kemarin tujuan 5 yang banyak ya. Oh, yang 5. Oh, 5 tuh karena grafiknya tuh banyak banget, benar-benar banyak. Ada 12. Betul. Iya, kenapa? Persen yield sama persen perolehan sama apa beda? Sama. Oke, terima kasih. Tadi kayak perasaan nanya itu mulu deh, kelembaban air. Perolehan yield. Ya oke lah, enggak apa-apa. Grafik sekarang cuma 2, tenang, tidak 12 seperti kemarin. Grafik sekarang berapa? 2. 2 doang sekarang grafiknya. Tadi yang ada di Excel. Kita tunjukin lagi dulu, Ceng, di Excel, Ceng, grafiknya, Ceng. Satu lagi belum. Ini. Asa tunduh. Alas ya, boy. Pak mau nanya, alas ya. Kebanyakan ngobrol sama Pak Yono gini. Iya. Itu berarti cuma 2 grafik yang ditulis buat modul sekarang, atau itu tuh cuma tujuan 1 doang 2 grafik? Enggak, yang lain enggak pakai grafik. Yang lain mah pakai tabel kayak Laptex 1 aja, kayak modul B Laptex 1. Kalau tulis tangan boleh nggak? Wah. Boleh sekali. Boleh. Gambar di milimeter blok. Kata aku mah mending di print aja sih. Astagfirullah. Kalau ada itu orang yang mau menunjukkan diri sendiri ya.
Kalau ada yang sulit, Tobat. kenapa harus yang gampang, Pik? Tobat. Balik Tobat. aja. Aduh. Kalau ada yang sulit, kenapa harus yang gampang? Bener. Itu mental ini. Mental Kim. Kamu kalau ada yang lebih sulit dulu, udah mah harus ngeprint dulu. Mana kalau nggak punya printan jauh, belum ngeguntingin, belum lagi double tip. Tapi masalahnya kalau tulis tangan tuh kalau ada warnanya tuh nggak akan kelihatan. Itu sih permasalahannya. Bisa membedakan mana warnanya. Sekarang nggak usah di print. Apanya? Di print Apple. Kalau ada warna, kata aku mending di print aja. Lah. Di print lah tuh. Mager banget. Grafik gak di print. Benar. Iya, 2 grafik tuh yang yield sama kelembaban. Betul. Ih, enggak, Apple sendiri aja weh. Apple mau digambar di millimeter block, silahkan. Oleng. Datanya banyak banget. Udah spesialis millimeter block. Duh. Udah ini katanya jelasin ini. Ada lagi gak yang kayaknya udah tergambarkan kan tadi dari penjelasannya nih, RS makin gede, kadar RS makin tinggi juga. Ini tuh ada yang aku gak kemasukin. Gila, ini mah easy. Easy. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pembukaan Labtek 2 tidak kayak pembukaan Labtek 1. Aduh, Ana mau nanya tuh. Kenapa? 1 lagi. Sosialisasi kali. Julid. OPM tuh, Pik Cena OPM. OPM kamu udah yang grafiknya, Ceng? Udah. Oh ya udah, lihat tuh, kirimin ya. Yang D-nya belum. Pik, grafik kenapa harus aku kirimin, Pik? Kenapa? Bukannya nyalin? Kan titik-titiknya emang bakal jelas di mananya. Kenapa kamu nggak bisa aja? Mager, nggak ngerti. Aku mau ngerti ngitungnya doang. Ntar Excel-nya dikirim, dikirim dari Excel-nya nih buat OPM. Tapi di grup aja. Grafiknya belum. Nanti teman-teman bikin sendiri aja. Itu Ana nanya, kasihan. Apa? Aku nggak buka chat, sorry. Ya silakan kepada Ibu Septiana. Sih. Pertanyaannya Ibu, kita jelasan sesuai tujuan. Iya, sesuai tujuan. Jangan melatih, ya biar nggak salah lagi. Kamu mah tidak mau melihat orang berkembang. Sarua aku kayak gitu. Kita Excel OPM ya. Nanti tinggal salin aja itu udah. Tinggal bikin grafik. Sama alasan. Alasannya apa, Ceng? Gak tahu alasan apa. Alasan grafik. Salah. 1D ya? Iya. Nah, 1D. Tadi katanya aku kan pecian sama Yayai. Yayai katanya mau ngerjain yang D, jadi aku nungguin Yayai aja. Jadi soalnya Yayai ngomong kayak gitu. Oh. Dipakai PPK ini bahas apa sih? Bahas OPM. Tugasnya sama nggak sih kelas A kelas B? Iya. Kirim di instan. Kayaknya sama. Udah, itu aja ya. Pokoknya ditunggu ya, Yai. Setelah ini ada data yang belum masukin. Makasih. Ya, Yai. Oh, ini ada yang belum kebahas. Tadi teh. Ini bab 3.1 Pik. Pik. Bisa pada bingung nanti mau ngerjainnya kayak gimana. Iya, 3.1. 3.1 tuh bingung. Aku juga bingung sih. Jadi pakai yang kemarin aja kali ya, Ceng. 3.1 tuh cuma ditambahin perhitungan rasional. Terus jet juga. Banyak sebenarnya harus ditambahin, tapi jadi bingung tahu rumus-rumusnya tuh. Kayak soalnya yang kemarin orang juga pada ngeliat jelek boy dari aku kayak om ketawa-ketawa doang salah. Parah ya. Miceng udah bab 3, Miceng udah bab 4.
Mana Tinggal ada? 4.1. Aduh. 4.1 juga belum ditulis. Tinggal 4.1 kan, tapi kan tinggal ganti-ganti Ya yang sisanya mah. laptop 1 ya. Iya, Laptop iya, 1. iya, iya. Salah. Yai, udah Yai. Udah atuh aku mah udah ngerjain. Aku nggak ngerjain bab 1 sampai 3 sama sekali. Yang kemarin itu yang laptek 1. Iya, laptek 1. Sama sekali aku nggak ngerjain. Udah beres, Lid, bener. Berarti Laporan aku udah beres. Berarti ini apa? Bab 3 Apa? semuanya nggak usah ada yang diubah dari laptek 1. Nah, Betul. tapi Nggak usah. kalian jangan salah lihat ya, lihatnya dari yang laptek 1 yang angkatan kita, bukan dari Betul. yang cutting. Beda soalnya. Beda juga. Oke. Mending nyari laporan yang dari teman-teman kemarin yang udah modul B. Ana Aku nggak dapat kirim modul ya. 1. Kirim no, Modul Ceng. B. Sia. Kalah, Sia. Allah. Astagfirullah, Miceng. Astagfirullah. Terbongkar sudah. Grup hahaha. Aduh. Astagfirullah, Miceng. Astagfirullahaladzim, bener banget. Di grup laptek aja ya. Bener-bener. Ya. Itu contohnya. Astagfirullahaladzim. Ana mau nanya. Iya, silakan Ibu Ana. Ana nanyanya jelek. Bukan aku yang ngomong. Di satu doang. Mana nih nanya? Open mic atuh. Jadi hampir mirip kayak sama. laptek 1 bab 4 teh. Cuman iya, karena kan tujuannya sama. Cuma beda satu tujuan pertama doang, Ceng. Iya. Jadi yang sama tuh pembahasan tuh 4.1 sampai 4.4. 4.5-nya mah nggak usah. Enggak. Tapi nanti ditambahin 4.1 yang sekarang. Digeser. Urutannya digeser. Tuh. Iya, Nak. Enak kan ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah aku juga yang dapat kemarin merasa sangat beruntung. Betul. Udah mah gak nulis lagi. 3.1 ya, Ceng. Tinggal nambahin apa aja, Ceng? Itu yang tadi rasio aja gitu. Rasio sama yang Z. Yang Z kan dari rasio juga. Ya udahlah, ya. bisa. Paling yang nambah 2 terus itu berarti ya. Apalagi ya. Yang dapat modul B kemarin, apalagi buat 3.1? Apalagi yang tambahin kalau bisa. Ada saran? Sebenarnya nih, coba aku share lagi. Nah, ini. Laporannya itu sama kayak laptek 1, Dik. Apanya yang sama? Sama. Beda yang dikit. Apa? Bab 3, bab 2-nya. Sama. Bab 3, bab 2 sudah pasti sama, kawan. Soalnya prosesnya sama, cuman bedanya tuh cuman rasio aja. Ini sampai sini sama. Kamu berdua nambah apa, Ceng? Dikit yang kemarin aku ngomong teh, pengeringan irreversible sama reversible. Soalnya kemarin aku nggak ada itu. Oke. Dikit banget dah. Itu mah 5 menit juga beres. Asik. Setengah lembar juga enggak. The best. Terus ini nih paling ini ya, yang R ini sama yang ini ya, yang X. Yang ini? Iya jangan, yang masa. Pik? Katanya tadi ngobrolin rumus. Ya, gimana? Ini, yang ini? Iya, itu juga jangan. Ya. Tapi aneh rumus-rumusnya. Tapi itu bukan apa ya, sederhana kan, itu mah kayak udah ada belum sih, bentar. Belum. Laporanku. Aduh, liar. Kalau aku bisa tulis tangan kayak tulisan orang lain mah aku bantuin, masalahnya teh enggak. Ya paling itu, Cing. Catat coba, Cing. 1, 2 tadi. Nak? Yang tadi yang hitung masa apa? Komponen ya?
Apa aku sama pikir kira naon anah ya teh. Tadi kamu kenapa stop share screen? Nah, kela kenapa tahun kemarin nak? Kemarin yang baru kemarin, nah, yang belum tahun kemarin. Iya, ketong tahun kemarin bener, Pik, gak salah. 2020 ya, benar-benar. Oke lah. Nah, ini. Ya jangan yang aku lah, laporan aku mah jelek dah, kayak jangan. Jangan laporan aku juga jelek tulisannya. Udah yang bagus-bagus aja, yang dapat kemarin Betul. banyak. Betul. Nah, Nesa dapat tuh. Nesa, bener. Kalau enggak Tasi Sontika, kalau yang mau pengen paling rapi tah tulisannya. Ya boleh ntar. Sontika tak gede-gede. Kebaca. Saya lagi anggar acuannya mah Tisi Fikri dah kuy sama acuannya dari Fikri. Iya benar pembahasannya dari aku. Soalnya dia teh pas ada sebelum ada revisi teh bagus pembahasannya banyak. Kayaknya aku teh lihat dari situ. Pas ada revisi teh. Oke. Apa tadi TR terus J terus? Bentar. Yang ini buat nyari komponen yang apa ya? Bentar. Aku share bukan share screen. Aku lihat dulu. Yang nyari komposisi massa melamin asetat sama melamin asetat di campuran. Ini. Yang ini kan yang tadi yang ZT ya. Mana? Bukan yang X-nya. Itu kan fraksinya. Apa namanya? Komposisi persennya. Ini massa. Nah, masanya. itu. Nanti judulnya apa? Nantilah gampang Ceng. Judul mah itu dulu, catat dulu aja. Oke. Terus sama nyari bagian nggak sih? Nyari melamin massa, melamin asetat yang sesungguhnya. Oh, yang sebelumnya dulu baru sesungguhnya. Kenapa nggak langsung sesungguhnya aja? Apa ini teh? Sebelumnya sesungguhnya? Yang ini dulu kan maksud kamu teh yang dikali sama fraksi. Oh iya salah. Kalau ini kayaknya emang ini massa melamin asetat sulfononhidrin. Soalnya kalau pas itu dulu nanti bingung ada dua. Ini kan namanya apa? Aku masih belum. Nanti aja judul mah catat dulu aja apa-apanya. Satu mol gitu mungkin. Nah, boleh. Mau sepanjangnya. 1 mol. Dicari ini. Ditulis di 3.1 atau enggak? Apa? Yang mana, Ceng? Yang ini, yang 1 mol dalam 1 mol. Ya itu dicari 1 berarti. Yang kedua yang sesungguhnya. Terus yang sesungguhnya? Yang kristal kering ya. Terus? Udah lah itu aja. Yang ini yang komposisi dalam filtrat. Emang ini bukan udah ada yang kemarin ya? Belum ada kalau nggak salah. Soalnya ini juga baru kan? Kalau yang ini nyari melamin. Penentuan kadar melamin asetat dalam filtrat. Lain. Yang ini nih mana sih? Yang ini komposisi filtrat buat nyari komposisi filtrat. Oke. Wah, selembar ini mah. Boleh. Terus dulu yang kita curigai bakal ada. Dah, berarti ada 5 subbab. Bagus. Atau mungkin nambahin dari yang kemarin, berarti yang kemarin masih terusin kalau menurut aku sih. Kemarin udah 7 subbab tambah 5 12 subbab ya. Mantap. Aku 6 subbab. Aku 7 apa aja anjay? Bentar lah gampang. Kalian bahas apa? Pendekatan percobaan. Yai sok nanya Yai. Nanya sok Yai, diperbolehkan silahkan pertanyaannya.
Kalau yang X hasilnya minus itu T dimasukin nggak buat di grafik? Dimasukin. Masukin aja, tapi ntar dibahas. Nanti kita cerita tentang hari ini. Bentar, Pik, kamu 7 subbab apa aja coba? Kalau aku sambil buka PDF-nya. Kamu buka laporan lah, aku bacain. Kenapa sih semua dibahas kalau di neraca masa enggak. Nanti kan dirata-ratain tuh nilai dari ya nilai-nilainya tuh dirata-ratain baru masuk neraca masa. Ini tuh nggak usah dimasukin. Kenapa sih semua dibahas? Ya iya. Soalnya aku aja pribadi bingung mau ngerjain apa. Kalau aku ya. Karena nggak jelas aja gitu awalnya. Kalau sudah jelas apa dibahas lagi? Jangan. Pertanyaan macam apa ini? Udah serius dulu. Aku ada 6, sumpah aku cuma ada 6 subbab. Udah belum? Sok. Terus subbab itu buat di bab 3? Iya. Bab 3. Aduh, aing harus bikin. Hah? Bab 3 udah bikin? Jadi nggak sama kayak, apa namanya, nggak sama kayak lapek 1? Sama, cuman ditambahin. Pasti digabungin sama alat bahan. Oh, aku udah bikin semuanya. Salah ya. Mana harus tahu taktiknya, Gra ini. Menghindari. Aku tuh menghindari lembar 1 sama alat bahan. Karena takutnya ada nambah kemarin kayak gitu permasalahannya. Betul. Aku ngerjain tuh 3.1 sampai 3.2 teh dipisah di lembar yang terpisah. Makanya ada lembar kosong. Kalau nambah-nambahin jadi enak. Mainnya ngulang 3 kali. Nggak apa-apa webpool di gimanain kayak diakalin weh. Bisa ada diakalin. Nih aku akan timpa kertas aja. Aku sebutin nih, Ceng. Sok. Penentuan masa umpan. Perhitungan melamin asetat. Melamin asetat yang konsentrasi. Yang X0 ya, X0, X1, X2, X3 salah bukan. Yang masanya hilang. Yang pertama itu yang apa? Perhitungan masa umpan, penentuan masa umpan, masa melamin sama asam asetat. Nah, yang ditentuin lagi. Hah? Mending share screen lah, jadi aku lihat aja. Aduh, aku ngeliatnya di ini soalnya di HP, belum ada di laptop. Sayang sekali. Kirim ya tuh. Nah, boleh. Ya, aku kemarin ngikutin siapa ya? Dah, gimana? Deh, aku belum sholat dulu. Bye-bye. Apa? Di mana ngirim di mana, Pik? Terus ini mau ngapain, Pik? Sok sih pada bingung mau ada yang mau ditanyain mungkin yang belum dapat. Sok. Boleh. Iya, benar banget anak. Sebelah aku. Atuh temenin atuh yang bisa on mic ini asa aku sorangan ngomong sorangan. Ya, halo Miceng, kenapa Miceng? Ntar aku jawab rapi dulu. Yang dibahas di bab 4 tuh subbabnya sama kayak tujuan. Ada 5 berarti ada 5 subbab. Nah, baru mau nanya gitu. Jadi sama kayak Raffi sih baru mau nanya. Jadi ntar teh pokoknya hampir sama kayak tahun kemarin, cuman lebih dikit doang gitu. Ini aja aku mikirnya kayak gini ya. Soalnya tuh ada tujuan yang ditambahin kan, yang disamain banget sama yang laptek 1. Aku teh aneh. Mungkin si teteh takutnya nanti kita pembahasannya terlalu sedikit. Kalau misalkan cuma satu tujuan. Soalnya kalau aku pribadi
pasti bingung sih kalau cuma satu tujuan bahasnya gimana. Apalagi cuma 2 grafik. Ini tuh kata aku mah cuman beda masalah doang kan ya. Yang melamin ini mah. Perbedaan masalah aja. Kayaknya bapaknya tumben kenapa nggak pakai yang scale up aja ya? Mungkin dapat datanya sih kalau menurut aku. Datanya lebih susah mungkin. Kalau mungkin yang ini Bapak udah punya data mungkin kalau yang ini. Makanya pakai yang ini. Mungkin sih itu. Kayaknya sih ya. Tapi harusnya kalau susah data harusnya ada sih. Yang tahun kemarin kan ada data pengamatan. Iya makanya. Tapi bisa jadi yang tahun kemarin teh pakai yang udah praktek kan mereka sempat praktek. Iya sih. Ya gak tau lah tanda tanya pokoknya itu mah kenapa-kenapanya. Tiga tuh beneran ditambah gitu. Bener. Ini tidak memikirkan ke depannya. Kalau disambung aku aja nggak mau nyambung. Sudah ganti 2 kali. Orang soalnya ada juga yang di Laptek satu gitu nyatu. Kalau aku sih emang sengaja dari Laptek satunya dipisah biar enak. Seperti banyak banget ya ini. So guys bisa ada yang mau ditanyain? Tapi kalau yang prosedur percobaan bab 3 sama kayak kemarin kan? Sama. Oke. Ya aku nggak perlu nyalin lagi. Paling ini jumlah bahan mungkin berbeda. Nanti jumlahin aja bahannya berapa. Mungkin. Yang bahan aku belum nulis kok. Ntar aku tipek aja lah. Nggak kelihatan dah. Asal dikasih cahaya berlebih. Kalau di flash doang mah nanti kelihatan. Nasi terima nambah ini doang. Nambah awalnya aku mah gak akan ditambahin udah gitu. Kayak 6 support. Berarti yang bab 3 itu 3.1 sama prosedur sama bahan alat-alat. Sama. Udah 8. Gimana sih biar ada bisa pakai ini apa emoticon aku mah tuh bisa. Bisa Ceng itu ada reaction. Oh, pakai reaction. Bukan yang itu, ini yang di chat. Harus di HP itu mah. Wah, kalau di laptop gak bisa gitu. Soalnya waktu itu ada yang pernah bisa tuh di mana? Bener di Zoom bisa tahu. Yana ya. Dulu tuh waktu aku coba sama si Ana gitu. Apa? Yang emoticon di laptop di Zoom. Bisa kan ya? Bisa. Gimana caranya? Aku mah hanya tuh bisa-bisa kayak Yana. Apa nggak ada lagi ayo kadang timbul kadang enggak? Wah. Ini aja aku tiba-tiba kata-kata tulisan di ininya gede. Ya silakan. Kakak Epo mau bertanya apa Kak? Tapi andai. Ayo kita ngerjain bareng yuk. Aku mah bingung dah mau bahas apa. Yang OPMT apa sih? Secara ininya? Cara apanya? Apa sih yang ditanyain sama ininya? Oh, yang A itu yang ditanyainnya tuh hitung kesetimbangan uap cair sama disuruh gambar grafik. Yang B
Yang B itu apa ya? Oh, yang B itu ngitung alfa rata-rata. Yang C itu bandingkan nilai Y yang didapat sama apa gitu lupa. Yang D itu jelasin grafik yang didapatkan pada soal A. Berarti yang bikin grafiknya 1. 1 ATM sama 5 ATM. Oh. Sedikit tahu daripada PPK. Menurut aku ya, Nak. Iya sih. PPK 6. PPK 6. Belum kapan cek PPK? Belum lagi PPK nggak tahu kayak gimana ngeplotinnya. Kalau ini udah jelas datanya dari mana. Gitu. Ente Sentari. Nggak tahu itu N siapa sih? Sentari kayaknya. Kalau nggak di-kick aja, Ceng. Kick. Aku bukan host. Kalau nggak jelas namanya di-kick aja. Iya, Fikri harusnya tadi ya sebelum ini. Iya. Siapa tahu penyusup aja. Anjay, penyusup. Pokoknya nama-nama nggak jelas tuh kayak N. Itu kick aja. Kick aja ya, apalagi yang titik. Bapak punya linknya dari mana? Kick aja itu. Siapa sih ntar kalau Fikri datang? Fikrinya Lile sholat dulu cina. Ada Pik udah sholat makan Pik. Kalau gambarnya cuma 2 kan? Grafik. Gambar alat. Iya. Dua alat bahan. Apa sih? Iya, alat bahan apa gimana? Apa skema? Full. Skema alat. 2 skema alatnya. Kemarin ada yang udah sempat nulis yang cutting, yang laptek 2 yang scale up, bab 3-nya. Aku nulis semuanya, udah beres. Akhirnya ganti deh, salah nih. Ya Allah. Rajin full. Aku mah menunggu kepastian baru menulis. Soalnya aku melihat dari data sangat mirip dengan yang laptek 1. Makanya aku nulis heula. Sok mau pada nanya-nanya apa lagi, perhitungan atau apa? Tes. Nah, bahas apa lagi nih? Bahas pembahasan, Pik. Alah sih gue 1 itu mah. Kerjain pembahasan, Pik. Nanti aku lihat intinya aja. Ngerjain pembahasan. Iya, ngerjain pembahasan. Ntar. Oh iya, aku nggak ngerjain lampiran C, kamu ngerjain